Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelas manajemen sumber daya manusia semester 5. Dalam video ini guna untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Unmah Sunah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung, seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesanan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Mulailah dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Usahakan pernyataan awal lebih spesifik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, ikuti penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana dan apa permintaan pesan-pesan rutin yang dikehendaki. Selain itu, pada bagian pertengahan dari pesan rutin, perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca. Sebelum penjelasan yang lebih rinci disampaikan dalam penulisan pesan-pesan rutin. Pada bagian akhir dari permintaan pesan-pesan rutin, kemukakan pernyataan keramahan, apresiasi atau penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan. Untuk memudahkan respon pembaca, akan lebih baik kalau dicantumkan informasi penting yang dapat dihubungi segera, seperti alamat kantor, nomor telepon, termasuk telepon seluler atau alamat email, jam dan hari kerja, serta kontak informasi penting lainnya. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Ide-ide pokok yang jelas. Penulisan pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan lagi-lagi pernyataan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan apa pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada para pembaca. Penjelasan rinci. Komunikasi yang dilakukan dapat diekspresikan dengan sebuah atau dua buah kalimat, tetapi perlu dijelaskan poin-poin secara lengkap sehingga pembaca tidak merasa bingung atau ragu-ragu terhadap isi atau substansi pesan. Di samping memberikan penjelasan yang rinci, pada bagian pertengahan juga harus dapat menjaga pokok bahasan yang telah ditetapkan pada bagian-bagian awal. Penutup surat. Pada bagian pesan-pesan positif umumnya diakhiri dengan pemberian kesan yang baik atau pernyataan keramahan dan pernyataan harapan, tindakan khusus yang diinginkan oleh pembaca. Pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain seperti pelanggan, klien, pegawai, dan masyarakat publik lainnya. Good news tentang pekerjaan. Contoh mengenai masalah finansial seperti kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, tunjangan hari raya, kredit dengan bunga sangat ringan, dan asuransi kesehatan dan jiwa. Good news mengenai non-finansial seperti promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan dan perumahan, proposal atau usulan suatu proyek diterima. Good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Macam-macam good news yang berkaitan dengan produk, antara lain seperti pemberian diskon harga produk hingga 50%, atau sistem beli 3 produk dengan tambahan 1 produk gratis, atau juga pemberian kupon diskon harga produk. Pesan-pesan goodwill.
Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya, dengan menyampaikan pesan-pesan secara bersahabat yang secara tak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Pada umumnya, surat konfirmasi diperlukan apabila terdapat pesanan produk dengan jumlah dan nilai yang cukup besar. Sebaliknya, apabila suatu barang sedang dikirim atau jumlah dan nilai pesanannya relatif kecil, pada umumnya tidak diperlukan surat konfirmasi. Menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk, maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Informasi mungkin tidak dapat diperoleh dengan segera, dan keputusan untuk mengambil beberapa tindakan harus dilakukan oleh tingkat manajer atau pimpinan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan dengan segera karena permasalahan birokratis. Meskipun proses pengambilan keputusan cenderung lamban, permintaan informasi dari pelanggan atau pihak lain harus direspon secara cepat dan tepat. Menangani permintaan kredit rutin. Persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Bagian pertengahan, surat persetujuan kredit mencakup beberapa hal, antara lain batas maksimal jumlah kredit yang diberikan, lama, dan jumlah angsuran per bulan, tanggal rekening dikirim, beban administrasi dan bunga, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi lainnya yang berkaitan dengan masalah kredit tersebut. Memberikan referensi kredit. Permohonan kredit kepada suatu lembaga perbankan tidak memerlukan surat rekomendasi dari pihak lain. Akan tetapi, untuk jenis-jenis kredit tertentu yang memiliki nilai kredit yang tinggi, umumnya pemberi kredit memerlukan surat rekomendasi dari pihak lain. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam surat rekomendasi, antara lain, yang pertama, permohonan surat rekomendasi harus resmi atau disahkan. Dan yang kedua, nyatakan sesuai dengan fakta yang ada, jangan dibuat-buat. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Dalam surat rekomendasi, umumnya dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang dapat dipakai sebagai dukungan untuk melanjutkan karirnya. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, nama lengkap pemohon, yaitu untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang kelima, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia, sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Pada umumnya, surat rekomendasi dikirimkan secara langsung ke tempat tujuan yang dikehendaki oleh para pemohon. Bentuk informasi positif lainnya adalah surat pemberitahuan tentang diterimanya sebagai pegawai baru atau keberhasilan melamar suatu pekerjaan.
Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.